nasi, beras, dan padi. Kenapa itu saja? Di negeri yang kaya pangan ini, beras menjadi salah satu makanan pokok sehari-hari. Sebanyak 90% penduduk di negara Indonesia menjadikan beras menjadi satu-satunya makanan pokok di kehidupan sehari-hari. Dilansir dari Databox, bahwasanya Indonesia menempati urutan keempat di dunia tentang mengkonsumsi beras sebesar 35,4 juta metrik ton. Lantas, bagaimana jika terjadi sebuah krisis beras di negara Indonesia? Kenaikan harga beras belum menunjukkan Ini pemirsa tanda kenaikan tanda harga eceran tertinggi. Ketergantungan ini membuat kita rentan. Ketika gagal panen, kita harus membuka pintu impor. Ketika harga beras naik, jutaan keluarga kecil merasakan dampaknya. Padahal di tanah kita yang tumbuh saat ini, sagu, jagung, singkong, umbi-umbian. Namun, keberagaman pangan itu perlahan terlupakan. Kita terlalu sibuk dengan beras, hingga lupa bahwa kedaulatan pangan tidak bisa bergantung pada satu jenis makanan. Lantas, bagaimana solusinya? Kita membutuhkan pengetahuan yang bersatu melintasi batas dengan pendekatan transdisiplin, yaitu dalam sektor pertanian dan teknologi. Pengembangan varietas lokal sangat diperlukan guna untuk menjaga ketahanan pangan lokal. Dengan perawatan berbasis teknologi seperti IoT, guna untuk membantu para petani mempermudah pemantauan dan meningkatkan hasil panen di era modern saat ini. Yang kedua ialah ekonomi dan perdagangan. Di sini, pemberian harga yang adil bagi para petani juga sangatlah penting. Tanpa harga yang layak, petani mengalami ketidakuntungan dan produksi pangan lokal berkurang hingga menyebabkan negara harus impor. Lalu selanjutnya ialah nomor 3, yaitu kesehatan dan juga gizi. Edukasi tentang keseimbangan gizi selain mengkonsumsi beras sangatlah perlu dilaksanakan guna untuk mengurangi sejumlah konsumsi beras di wilayah negara Indonesia. Selanjutnya ialah tentang lingkungan. Di pendekatan ini, pengelolaan air, penggunaan pupuk organik, dan rotasi tanaman harus benar-benar diperhatikan guna menciptakan ketahanan pangan yang berjangka panjang dengan penggunaan sistem pertanian hidroponik sebagai sebuah solusinya. Yang terakhir ialah budaya dan sosial. Makanan bukan hanya soal kenyang, tapi juga tentang identitas negara. Setiap pangan lokal memiliki keunggulan. Contohnya singkong yang kaya akan karbohidrat dan dapat diolah menjadi berbagai produk tradisional. Disinilah pangan lokal menjadi warisan budaya yang memperkuat identitas Indonesia dan dapat memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Itulah pendekatan transdisiplin, jalan yang tak hanya menambah pilihan, tetapi juga menumbuhkan ketahanan. Memuliakan pangan lokal bukan sekadar nostalgia, ia adalah strategi masa depan dengan bangsa lebih berdaulat. Indonesia tidak hanya hidup dengan beras saja. Dengan pengetahuan transdisiplin, kita bisa hidup dengan kekayaan pangan Nusantara.